Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang elastisitas. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa tambah berkembang. Pernahkah kalian mengalami hal ini? Saat sedang berkendara, kamu pasti pernah melewati polisi tidur di jalan, kan? Eits, bukan Pak Polisi yang sedang tiduran ya, tapi seperti pada video ini. Saat melewati polisi tidur, kendaraan kamu akan sedikit berguncang karena pengaruh dari tinggi polisi tidur tersebut. Apalagi jika polisi tidurnya banyak, terus jaraknya berdekatan. Berasa duduk di kursi pijat, bukan? Nah, untungnya setiap kendaraan memiliki alat untuk meredam guncangan yang disebut dengan shock absorber atau juga biasa disebut dengan shock breaker. Alat ini sangat penting untuk keselamatan. Tanpa alat ini, bisa-bisa kendaraan kamu akan terpental saat melewati polisi tidur atau jalan yang tidak rata. Peredam kejut ini terlihat seperti pegas yang menyebabkan sifatnya menjadi elastis. Ngomong-ngomong elastis, apa sih elastis itu? Mari kita belajar tentang elastisitas. Simak video ini sampai akhir ya. Elastisitas adalah kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Contoh benda elastis adalah karet gelang, per, dan masih banyak lagi. Sementara itu, jika benda tidak memiliki kemampuan untuk kembali lagi ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan dihilangkan, maka benda tersebut memiliki sifat plastis. Contohnya, plastisin, plastik, dan permen karet. Nah, maksudnya adalah ketika plastisin, plastik, atau permen karet ini direnggangkan atau ditarik dengan gaya tertentu, maka plastisin maupun plastik ini akan bertambah panjang, akan tetapi tidak bisa kembali ke bentuk awalnya. Ini yang dimaksud dengan sifat plastis. Perhatikan perbandingan sifat elastis dan plastis pada benda padat. Pada sifat elastis, bentuk awal dan bentuk akhir benda akan sama, karena ketika benda direnggangkan, benda akan kembali ke bentuk semula. Sedangkan pada sifat plastis, ketika benda itu direnggangkan, maka benda itu tidak akan kembali ke bentuk semula. Hasilnya, bentuk awal dan bentuk akhir benda akan berbeda. Umumnya, setiap benda yang memiliki sifat elastis pasti juga akan memiliki sifat plastis. Perhatikan juga grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Garis lurus OA menunjukkan bahwa gaya F akan sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Ketika gaya F diperbesar lagi sampai melampaui titik A, ternyata garis pada grafik sudah tidak lurus lagi. Hal ini menandakan batas linearitas benda sudah terlampaui, namun pegas masih bisa kembali ke bentuk semula. Oleh karena itu, daerah yang dibatasi oleh titik O sampai B disebut dengan daerah elastis. Apabila gaya F semakin diperbesar hingga melewati titik B, batas elastisitas sudah terlampaui. Akibatnya, setelah gaya F dihilangkan, pegas tidak bisa kembali ke bentuk semula. Ini yang disebut dengan sifat plastis. Nah, kalau gaya F terus diperbesar sampai titik C, pegas akan patah. Itulah mengapa tidak menutup kemungkinan benda yang bersifat elastis dapat juga bersifat plastis atau bahkan hancur. Tapi balik lagi ke seberapa besar gaya yang diberikan pada benda tersebut. Gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan besaran yang disebut dengan tegangan yang disimbolkan dengan sigma. Sementara itu, hasil perubahan bentuk benda akibat tegangan disebut dengan regangan yang disimbolkan dengan huruf E yang berupa pertambahan panjang dari benda tersebut. Menurut Robert Hooke, perbandingan antara tegangan dengan regangan suatu benda disebut dengan modulus elastisitas atau disebut modulus yang benda tersebut. Secara matematis, modulus elastisitas dapat dirumuskan sebagai berikut. Modulus elastisitas sama dengan tegangan dibagi regangan.
atau E sama dengan sigma dibagi E. Sigma atau tegangan dapat dicari dengan F dibagi A, sedangkan E regangan bisa dicari dengan delta L per LO. Sehingga untuk mencari modulus elastisitas dapat menggunakan rumus F dikali LO dibagi A dikali dengan delta L, yang mana E adalah modulus elastisitas dengan satuan Newton per meter kuadrat, sigma adalah tegangan dengan satuan Newton per meter kuadrat, E kecil adalah regangan, F adalah gaya dengan satuan Newton, A luas permukaan benda dengan satuan meter kuadrat, LO adalah panjang awal benda dengan satuan meter, delta L adalah pertambahan panjang benda dengan satuan meter. Tegangan itu sendiri bisa juga dicari dengan gaya dibagi dengan luas permukaan benda, atau sigma sama dengan F per A. Sedangkan regangan adalah pertambahan panjang benda dibagi dengan panjang awal benda, atau E kecil regangan sama dengan delta L dibagi LO. Contoh soal, Andi memiliki sebatang logam besi dengan panjang 1 meter dan luas permukaan 1 cm kuadrat. Kemudian, Andi menarik logam besi tersebut menggunakan mesin dengan gaya 5000 Newton. Jika panjang akhir logam besi tersebut adalah 1,1 meter, berapakah modulus elastisitas logam besi tersebut? Diketahui pertama adalah LO atau panjang awal, yakni 1 meter. LT, panjang akhir 1,1 meter. Dari sini kita bisa mencari pertambahan panjangnya, yakni delta L, yakni mengurangkan LT dikurangi LO. Jadi 1,1 dikurangi 1 sama dengan 0,1 meter. Kemudian yang diketahui adalah luas permukaan atau A sama dengan 1 cm persegi. Kita bisa ubah dalam satuan meter persegi karena satuan yang lain adalah meter, jadi sentimeternya pun kita harus rubah ke dalam meter. 1 cm persegi dirubah menjadi meter persegi menjadi 1 kali 10 pangkat min 4. Yang diketahui berikutnya adalah F, gayanya adalah 5000 Newton. Kita ubah notasinya menjadi bentuk notasi 5000 ditulis 5 kali 10 pangkat 3 Newton. Yang ditanya adalah modulus elastisitas atau E. E sama dengan sigma dibagi E. Pertama mencari tegangan atau sigma. Sigma sama dengan F dibagi A. F-nya 5 kali 10 pangkat 3 dengan A 1 kali 10 pangkat min 4. 5 dibagi 1, yakni 5. 10 pangkatnya, 10 pangkat 3-nya tetap. 10 pangkat min 4 dari bawah kita naikkan ke atas, maka yang tadinya min berubah menjadi plus. Setelah ini kita gabungkan pangkatnya, yakni dengan cara ditambah. 10 pangkat 3 dengan 10 pangkat 4, pangkatnya saja yang ditambah sehingga menjadi 5 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat. Setelah ini kita mencari regangan atau E. E sama dengan delta L dibagi LO. Delta L-nya 0,1 dan LO-nya 1, sehingga E sama dengan 0,1 atau bisa ditulis dengan 1 kali 10 pangkat min 1. Setelah ketemu semua, baru kita cari modulus elastisitas atau E besar. Modulus elastisitas sigma dibagi E kecil. Sigmanya adalah 5 kali 10 pangkat 7 dengan E 1 kali 10 pangkat min 1. 5 dibagi 1, 5. 10 pangkat min 7 tetap. 10 pangkat min 1 dinaikkan ke atas, minnya menjadi plus, sehingga pangkatnya kita jumlahkan. 7 ditambah 1 menjadi 8, jadi 5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Jadi, besar modulus elastisitas pada logam besi adalah sebesar 5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat membantu kalian semua dalam belajar. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kita ketemu lagi dalam video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.